Inilah sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencukupi kebutuhan akan pangan. Cerita bagaimana negeri ini terus berusaha mencapai swasembada pangan dengan terus menggali ilmu pengetahuan agrikultur untuk mencapai jalan kemajuan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah menjalin kerjasama dengan Belanda, sebuah negeri yang teknologi pertaniannya sudah maju dan juga negeri pengekspor makanan terbesar kedua di dunia. Program kerjasama Indonesia dan Belanda yang dimulai tahun 2018 ini telah memberikan dampak yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, mengubah sudut pandang pendidik dan peserta didik terhadap dunia pertanian. Dampak tersebut terbawa kepada siswa yang sudah bekerja ataupun melanjutkan ke jenjang kuliah. Pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan di bumi ini. SMK 5 Jember merupakan salah satu dari program revitalisasi kerjasama Indonesia Belanda. Nah, selama proses kerjasama selama 3 tahun, kami mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan dari program tersebut terkait dengan untuk kepentingan bagaimana peserta didik menjadi lebih baik sampai ke alumni, termasuk juga untuk kami sebagai pengajar, guru, peningkatan kompetensinya, kemudian juga fasilitas di sekolah juga demikian dikembangkan, apa yang diperlukan semua disupport dari kegiatan itu, dan kami merasa terbantu sehingga yang semula kami hanya waktu itu saya masih ingat punya hanya mimpi ketika baru punya screen 2 itu sudah punya mimpi walaupun tidak tahu sumbernya dari mana, pokoknya pingin sampai 20 karena perhitungannya adalah rasio siswa sekitar ada 20 screen gitu. Nah, ternyata kebetulan ada revitalisasi, nah sehingga momen ini cukup bagus dan cukup membantu. Kalau di Belanda yang kita lihat, yang ditampilkan di kegiatan-kegiatan pertanian, di sana bukan greenhouse, tetapi greenhouse. Nah itu. Nah, kalau greenhouse itu tertutup sama sekali. Nah itu kita sampaikan ke anak-anak apa bedanya. Nah ternyata mereka bisa membedakan. Selain menambah wawasan Bapak Ibu guru, kalau misalnya dengan siswa, tentunya siswa tahu bahwa selama ini pertanian itu dianggap sebelah mata. Jadi dianggap hanya ketika sekolah di pertanian hanya untuk mendapatkan SIM, surat izin mencanggul. Padahal kita tahu kehidupan itu selalu butuh makan. Jadi selalu saya tekankan kepada anak-anak bahwa ketika kehidupan itu masih ada, maka pertanian tidak akan mati karena kita selalu membutuhkan makan. Artinya selagi kehidupan ada, maka pertanian juga akan selalu ada. Setelah pulang dari sana, saya merasakan dampak yang sangat besar sekali bagi saya, di mana saya lebih termotivasi untuk menjadi orang yang lebih disiplin waktu. Habis itu saya lebih ingin terjun ke dalam dunia pertanian dan ingin tahu gimana sih pertanian yang untuk kedepannya. Habis itu setelah saya lulus dari SMK 5 Negeri Jember, saya melanjutkan ke Universitas Jember, program studi proteksi tanaman. Motivasi saya kuliah di sana karena saya ingin mengubah mindset masyarakat dan saya juga ingin mengubah penggunaan bahan kimia itu menjadi bahan organik. Penggunaan bahan organik juga bisa merawat bumi kita untuk keberlanjutan generasi yang akan datang. Tingkat kedisiplinan orang-orang ketika berada di sana. Orang-orang Belanda itu tekun dan disiplin untuk masalah waktu. Jika mereka menentukan waktu jam segini, mereka juga datangnya jam segitu. Misalkan diagendakan masuk
kerja itu jam 6. Malah sebelum jam 6, orang Belanda itu sudah siap standby di lokasi kerja. Yang ketiga itu tanggung jawab mereka dalam menekuni pekerjaan. Ketika mereka sudah ditarget harus menyelesaikan ini, sebelum mereka menyelesaikan target tersebut, mereka tidak akan pulang ke rumah sebelum menyelesaikan tugas tersebut. Di dunia usaha, dunia industri tidak bisa berjalan sendiri juga. Kita juga membutuhkan dunia pendidikan. Sumber daya manusia tentu di dunia usaha, dunia industri semakin lama akan semakin tua dan akan pensiun, butuh regenerasi. Maka dari itu kami sangat konsisten dan komit bagaimana anak-anak putra bangsa ini bisa berkembang. Maka dari itu kami juga terlibat di dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya di SMK. Nah, banyak hal yang bisa dikerjasamakan dan kami sudah sejak awal telah melakukan kerjasama, dan yang paling top lah menurut saya adalah kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah, kerjasama Indonesia dan Belanda. Adapun harapan kami adalah adanya keberlanjutan program revitalisasi SMK bidang pertanian kerjasama Indonesia Belanda ini. Karena hal tersebut akan sangat membantu kami dalam mewujudkan pembelajaran di SMK Negeri 5 Jember yang berfokus pada kompetensi peserta didik, penguatan karakter, dan budaya kerja industri. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya dukungan dan upaya penguatan pembelajaran berbasis industri yang dimulai dari penguatan kelembagaan dan kerjasama industri, pengembangan kurikulum berbasis industri, pemenuhan sarana dan prasarana yang berstandar industri, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan magang di industri, mendatangkan guru tamu dari industri, serta adanya komitmen industri untuk merekrut atau menerima lulusan SMK Negeri 5 Jember. Keempat pilar program revitalisasi SMK Pertanian kerjasama Indonesia Belanda selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam upaya untuk penguatan kompetensi, karakter, budaya kerja peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam penguatan profil pelajar Pancasila.